Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Latifa, NPM 6120009, Prodi Sarjana Kebidanan dari Institut Kesehatan Rajawali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia, yaitu tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Nah, di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama mutasi gen, yang kedua ada sintesis protein, yang ketiga ada pengaruh mutasi gen pada sintesis protein, dan yang terakhir ada cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mutasi gen. Apa sih yang disebut dengan mutasi gen itu? Nah, mutasi gen atau disebut juga mutasi titik atau point mutation merupakan perubahan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Sedangkan dikutip dari National Human Genome Research Institute, mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama ada berdasarkan kejadiannya, yaitu ada spontan atau spontaneous mutation. Mutasi spontan adalah mutasi perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Nah, apa sih yang disebut dengan spontan itu? Spontan adalah suatu kejadian yang terjadi secara alami. Nah, yang kedua ada induksi atau induced mutation. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Nah, spontan dan induksi ini memiliki perbedaan yang sangat jelas, karena jika spontan yaitu sesuatu pengaruh yang terjadi akibat sesuatu pengaruh yang tidak jelas, sedangkan induksi yaitu sesuatu yang terjadi akibat sesuatu yang jelas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis sel yang bermutasi. Yang pertama ada mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Sel-sel somatik sendiri yaitu semua jenis sel yang membentuk suatu organisme kecuali organisme sel gamet. Nah, mutasi somatik ini biasanya dialami oleh embrio atau janin maupun orang dewasa. Pada embrio atau janin biasanya menyebabkan cacat bawaan, sedangkan pada orang dewasa biasanya menyebabkan kanker. Nah, yang kedua ada mutasi gametik germinal, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Sel gamet sendiri yaitu sel yang mengandung sebagian sifat genetik yang diturunkan dari orang tua. Nah, sel gamet ini bila mutasinya menghasilkan sifat dominan, maka akan terekspresi pada keturunannya. Tetapi bila resesif, maka ekspresinya akan tersembunyi. Yang selanjutnya ada berdasarkan perubahan kode genetik. Yang pertama ada mutasi pembunuhan rangka baca atau pramesik mutation, yaitu mutasi yang terjadi karena delesi atau insersi satu atau lebih pasang basa dalam satu gen sehingga ribosom membaca kodon tidak lengkap. Akibatnya akan menghasilkan fenotip muatan. Yang kedua, ada mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik, umumnya pada posisi 1, 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait atau pada posisi peptida berubah. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi. Nah, yang ketiga, ada mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena transversi, terjadinya mutasi transisi. Nah, yang terakhir yaitu mutasi tak bermakna atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein sehingga menghasilkan fenotip muatan.
sehingga menghasilkan fenotip mutan. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transversi, transisi, delesi, maupun insersi. Yang selanjutnya ada penyebab mutasi gen. Yang pertama ada substitusi atau pertukaran, yaitu peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi transisi dan transversi. Apa itu transisi? Yaitu pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Yang kedua ada transversi, yaitu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen dengan purin, misalnya basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Yang penyebab mutasi gen yang kedua yaitu adisi atau insersi atau penambahan, yaitu peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Sedangkan yang ketiga yaitu delesi atau pengurangan, yaitu peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Yang dimaksud dengan sintesis protein sendiri itu merupakan proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Makna sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun membentuk protein. Istilah ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita saat menjalankan kelangsungan hidup, yakni pada saat kita makan. Karena pada saat kita makan, kita akan mengalami proses yang namanya proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan itu yang dimaksud dengan sintesis protein. Hasil dari akhir sintesis protein sendiri yaitu terbentuknya protein fungsional, seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang mekanisme protein, yang mana mekanisme protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimer. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Yang kedua ada translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadinya di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Nah, transkripsi dan translasi ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua tahapan elongasi atau tahapan pemanjangan, yang ketiga yaitu terminasi atau tahapan pengakhiran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengaruh mutasi gen pada sintesis protein. Mutasi gen dapat mengubah struktur protein, sehingga memengaruhi fungsi biologis dan interaksi antar protein yang ditranslasikan. Mutasi gen atau perubahan urutan nukleotida mungkin mengakibatkan tidak aktif atau tidak terbentuknya protein penting. Perubahan pada sekuens DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Namun, mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang merubah oleh gen mutan tersebut justru meningkatkan aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu cacat lahir dan apa penyebabnya. Cacat lahir pada bayi didefinisikan dengan adanya masalah dalam fungsi normal atau adanya pertumbuhan abnormal berbagai organ internal atau bagian tubuh bayi. Kondisi ini berkisar dari gerakan tunggai motorik ke proses tubuh internal, hingga gangguan jangka panjang juga. Nah, faktor penyebabnya ada 4, yaitu yang pertama ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor gizi ibu selama hamil, dan faktor kondisi ibu.
Yang pertama ada faktor genetik atau yang bisa disebut juga dengan faktor turunan. Faktor genetik ini ditentukan oleh kromosom. Kromosom ini berasal dari sel telur dan sperma yang bertemu pada saat proses pembuahan. Yang kedua ada proses lingkungan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh adanya paparan radiasi atau zat kimia pada ibu hamil, seperti pestisida, obat-obatan, alkohol, asap rokok, dan lainnya. Yang ketiga ada faktor gizi selama ibu hamil. Faktor gizi selama ibu hamil ini yaitu ibu kekurangan vitamin penting atau nutrisi penting, misalnya asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin, yodium, dan omega 3. Yang keempat ada faktor kondisi ibu hamil. Faktor kondisi ibu hamil ini sangat penting karena kondisi ibu sangat menjamin, menguntungkan, menentukan kesehatan bayi atau janin. Nah, pada kondisi ini ibu harus selalu menjaga kondisinya. Nah, kita masuk ke pembahasan cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Beberapa masalah tertentu pemicu cacat bawaan lahir tidak serta-merta dapat dicegah. Tetapi cacat bawaan lahir dapat diantisipasi atau dihindari oleh ibu hamil dengan menerapkan pola hidup sehat ketika masa kehamilan. Nah, di sini ada cara-caranya. Yang pertama, asupan makanan bergizi. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi karena makanan yang bergizi mendukung janin berkembang dengan baik. Yang kedua, mengkonsumsi asam folat. Asam folat adalah vitamin B9 yang diperlukan untuk mencegah terjadinya neural tube defect atau penutupan tube neuralis, tabung saraf yang tidak sempurna. Hal ini dapat menyebabkan kecacatan pada otak dan tulang belakang. Yang ketiga, pemeriksaan kehamilan secara rutin. Karena pemeriksaan secara rutin ini akan melihat bagaimana janin itu berkembang dengan baik atau tidak. Yang keempat yaitu hindari alkohol selama hamil. Karena alkohol dapat masuk ke dalam peredaran darah dan tali plasenta, sehingga dapat mengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan resiko bayi lahir cacat. Karena itu, selama hamil, alkohol tidak disarankan dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kelima yaitu berhenti merokok. Karena merokok pada saat hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat yang rendah, lahir prematur, dan memiliki cacat bawaan seperti bibir sumbing dan kelainan langit-langit mulut. Yang keenam, waspada paparan infeksi. Infeksi pada wanita hamil dapat berdampak buruk bagi bayi. Salah satunya infeksi yaitu toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Yang ketujuh, menjaga berat badan. Karena wanita dengan berat badan obesitas atau indeks massa tubuh lebih dari 30 dan sedang mempersiapkan kehamilan harus mulai mengatur pola makan dan melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan. Pasalnya, kelebihan berat badan selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, resiko pada ibu prelaktisia, diabetes, dan infeksi pasca persalinan. Sementara itu, dampaknya pada bayi adalah berat bayi lebih besar atau makrosomia, gula darah rendah saat lahir atau hipoglikemia, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah vaksinasi. Saat ini banyak vaksinasi yang disarankan untuk dilakukan sebelum dan selama masa kehamilan. Vaksin yang direkomendasikan sebelum masa kehamilan adalah vaksin MMR. Sedangkan vaksin yang diberikan selama masa kehamilan adalah vaksin tetanus. Dengan melakukan beberapa cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir tersebut, kemungkinan bayi lahir cacat dapat ditekan dan harapan untuk mendapatkan bayi yang sehat dan normal pun bisa terwujud. Begitu aja
pembahasan dari saya tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Oleh karena itu, saya ingin memohon maaf karena banyak kesalahan terhadap pengucapan kata atau tentang penyampaian materinya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan bye-bye.